kasih. Salam shalom, salam Holy Grace. Judul perenungan kita pada hari ini yaitu tanpa darah tidak ada pengampunan. Namun sebelum itu kita akan baca bersama-sama Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Efesus 1 ayat 7 adalah satu ayat yang sangat luar biasa. Bicara mengenai pintu masuk melalui siapa. Ayat ini mengatakan di dalam Dia, yaitu melalui Yesus. Dengan cara apa kita memperoleh penebusan dan pengampunan atas dosa-dosa kita? Ayat ini selaras pernyataan dalam Yohanes 3 ayat 16. Mungkin kita boleh baca juga bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sumber daripada keselamatan itu adalah kasih Allah, kasih karunia Allah yang begitu limpah. Namun di dalam pikiran kita bisa muncul pertanyaan, kalau Allah itu Maha Kasih dan kasih-Nya begitu besar kepada dunia ini, bukankah Ia bisa mengampuni dosa-dosa kita tanpa melalui kematian Yesus Kristus? Tidak bisa. Memang benar, Allah begitu kasih adanya. Tetapi kita tidak boleh melupakan Allah yang kasih itu juga adalah Allah yang sempurna di dalam kebenaran, kekudusan, dan keadilannya. Tuntutan hukum kesucian, keadilan Allah itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ada konsekuensi yang harus dibayar. Sejujurnya, ketika kita bersalah, kita suka menganggap ringan dan tidak mau menanggung konsekuensi dan bersedia ganti rugi, bukan? Itu kita. Dan kita mau menuntut Tuhan seperti itu juga. Tidak bisa. Allah kita tidak bisa diperlakukan seperti itu. Tuntutan kesucian, keadilan Allah adalah tuntutan yang perlu mendapatkan satu jalan yang memang setimpal untuk membayar tuntutan kesucian, keadilan Allah itu. Dalam Efesus 1 ayat 7 tadi mengatakan,
penyelesaian kebenaran, keadilan, dan kekudusan Allah itu hanya melalui darah Yesus. Dengan cara bagaimana? Dalam Efesus 5 ayat 2 dikatakan, Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Darah itu tercurah oleh sebab Yesus menjadi satu korban yang dibawa ke atas mezbah, yaitu korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Mengapa pengampunan harus dengan melalui darah dipersembahkan? Mengapa harus ada darah? Dari mana muncul konsep perlunya unsur darah itu sebagai bagian daripada ritual penyembahan? Dalam Perjanjian Lama, Allah memberikan hukum melalui Musa kepada umat Israel untuk mempersembahkan kambing dan domba sebagai satu perlambangan pengganti daripada hidup manusia. Namun, kalau kita tarik lebih jauh lagi, dalam Kejadian 2-4, kita menemukan pada awal penciptaan di Taman Eden, ada sebuah perjanjian terjadi. Dalam teologi, kita sebut dengan satu istilah The Covenant of Work, perjanjian kerja antara Sang Pencipta dengan manusia yang Ia ciptakan, yaitu Adam yang menjadi representatif umat manusia. Allah berjanji akan memberikan hidup yang kekal kepadanya. Allah berjanji akan menjadi Allahnya dan dia menjadi umat Allah. Dan di situ Allah melarang Adam jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu dia memakannya, dia pasti mati. Yang ada dalam Kejadian 2 ayat 15-17. Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Perjanjian itu telah mereka langgar. Karenanya Adam dan semua kita keturunannya berada di luar anugerah dan menerima konsekuensi dari pelanggaran itu, yaitu kematian. Kita bersyukur Yesus Kristus menjadi Adam yang kedua, yang di dalam dia ada perjanjian yang baru Allah buat. Dalam kitab Yesaya, Allah berfirman, Aku akan membuat suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama ditulis di atas loh batu, perjanjian yang baru akan ditulis dalam loh hati. Perjanjian itu adalah suatu perjanjian di mana engkau dan keturunanmu akan memanggil nama Tuhan dan bisa mengenal Dia. Itu adalah perjanjian yang dilakukan di dalam Yesus Kristus, yaitu perjanjian yang disebut perjanjian anugerah, the covenant of grace. Sebenarnya aturannya sama, namun sekarang ada Yesus Kristus yang disebut sebagai Adam yang kedua, yang bisa menggenapkan apa yang Adam pertama tidak bisa kerjakan dan lakukan, yaitu taat sampai selesai. Setiap kita menerimanya dengan melalui iman dalam Kristus, maka itu disebut sebagai perjanjian anugerah. Sebenarnya tindakan anugerah itu sudah Allah lakukan ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Mereka berusaha menutupi ketelanjangan tubuhnya dengan baju yang terbuat dari daun kering. Tuhan menggantikannya dengan baju yang terbuat dari kulit binatang. Dalam Kejadian 3 ayat 21. Itu adalah tindakan Allah yang pertama dalam the covenant of grace, menunjukkan tidak mungkin dosa itu bisa dibereskan dengan perbuatan dari manusia yang menutupi ketelanjangan dosanya. Hanya Allah yang sanggup mengerjakan itu dengan menggantikannya dengan kulit binatang. Pada waktu kulit binatang itu dipakai untuk manusia itu, kita tahu di sana ada binatang yang harus mati supaya kulitnya bisa diambil dan dipakai. Maka saya percaya konsep membawa korban binatang untuk dipersembahkan bagi Tuhan di atas mezbah itu adalah sesuatu yang aturan Ia berikan. Itu bukan bikinan Adam sendiri. Sehingga pada waktu Habil mempersembahkan binatang,
Itulah persembahan yang diterima oleh Allah. Tetapi pada saat yang sama ada tandingan alternatif persembahan, cara beribadah yang manusia lakukan seturut dengan apa yang dia suka dan dia mau. Itu cara yang dilakukan oleh Kain. Dan pada waktu persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan, marahlah Kain. Dalam Kejadian 4 ayat 1-5. Sejarah daripada hidup manusia berjalan di dalam arus itu. Dalam Kejadian 15, waktu Allah melakukan perjanjian dengan Abraham, kita juga melihat ada binatang korban dibawa di tengah-tengah mereka. Sampai kepada umat Israel, konsep ini menjadi lebih jelas. Keluaran 12 mencatat, pada saat Allah memberikan tulah yang ke-10 kepada Mesir, Allah mengatakan pada Musa supaya orang Israel menyembelih seekor anak domba yang tidak bercacat dan mengoleskan darahnya di atas ambang pintu rumah mereka, sehingga tulah itu tidak sampai kepada anak-anak sulung mereka. Nah, itulah konsep domba Paskah. Itulah menjadi cara yang Tuhan tetapkan bagi umat Israel setiap tahun untuk mengingat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan juga menetapkan aturan bagi umat Israel untuk membawa kambing domba ke atas mezbah persembahan dalam ibadah ritual mereka di bait Allah. Namun penulis Ibrani mengatakan sebetulnya kambing dan domba itu tidak bisa menyelesaikan persoalan yang paling dalam, yaitu pemberesan dosa dan hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Sebab berulang-ulang setiap tahun darah binatang dipersembahkan membuktikan bahwa dosa itu terus ada, dan tidak mungkin darah domba-domba itu bisa menghapuskan dosa. Dan yang kedua, korban binatang itu hanyalah sebuah bayang-bayang dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, yang bisa dibaca dalam Ibrani 10 ayat 1-4. Kita adalah orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, penuh dengan lumpur dan cacat celah, yang sampai kapanpun tidak mungkin dengan perbuatan baik apapun bisa memperkenankan Dia. Kata tak bercacat itu adalah kata yang penting, karena itu adalah kata yang senantiasa dipakai dalam perjanjian lama, bicara mengenai tuntutan untuk membawa kambing domba yang tidak bercacat kepada Allah. Imamat 22 ayat 21 berkata, juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercelah, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Sebetulnya bukan tidak ada cacat fisik yang membuat Allah berkenan. Jelas firman Tuhan berkata, apa gunanya lembu dan sapi yang tambun dan berlemak yang engkau persembahkan itu? Aku tidak suka, bahkan aku muak dengan semua itu. Yang ku kehendaki adalah keadilan, kebenaran, dan mercy, pengampunan. Itu yang terpenting. Tidak bercacat celah sedikit pun, secara moral dan spiritual dalam segala aspek kehidupanmu. Siapa yang sanggup dan bisa menjadi korban harum yang tidak bercacat celah seperti itu? Itulah sebabnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sampai kepada bagian yang indah.
Itulah sebabnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sampai kepada bagian yang indah. Ayat ini berkata, di dalam Yesus Kristus dan melalui darahnya kita memperoleh pengampunan dosa. Dialah anak domba Allah yang sempurna. Dialah yang menyelesaikan tuntutan perjanjian yang telah kita langgar itu. Yesus Kristus adalah korban yang tidak bercacat celah. Ia hidup tanpa salah dan tanpa dosa. Ia bukan seperti korban kambing domba yang terbatas. Ia bukan manusia yang benar dan suci saja, tetapi ia adalah anak Allah yang kekal dan tidak terbatas itu, yang sanggup memuaskan tuntutan kebenaran kekudusan daripada Allah sendiri. Ia telah menggenapkan perjanjian yang telah dilakukan di dalam kekekalan itu, Pactum Salutis atau perjanjian keselamatan, the covenant of salvation, antara Allah Bapa dengan Allah Anak, yang disaksikan dan dimateraikan oleh Allah Roh Kudus. Hanya Allah Anak yang sanggup bisa membayar tuntutan kebenaran keadilan daripada Allah Bapa itu. Itu yang kita sebut sebagai perjanjian keselamatan di dalam kekekalan. Dengan demikian, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Haruskah melalui kematian Kristus? Haruskah melalui salibnya? Jawabannya adalah harus dan mutlak. Tidak ada jalan lain. Salib Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kita mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa kita. Tidak ada alternatif lain. Hanya melalui Yesus Kristus penebusan Allah dan pengampunan dosa kita terjadi. Pada waktu sebelum Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, ia berdoa di Taman Getsemani. Dalam Matius 26 ayat 39 dicatat, Yesus berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tetapi itu tidak mungkin. Adalah satu keharusan bagi Yesus untuk naik ke atas kayu salib itu. Itu adalah satu pergumulan yang dahsyat luar biasa. Sebab sebagai manusia, ia tahu itu adalah sebuah kematian yang sangat menakutkan dengan cara yang sangat mengerikan. Tetapi sebagai anak Allah, ia tahu naik ke atas kayu salib itu adalah sebuah perpisahan yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Perpisahan dengan Allah Bapa yang kudus dan suci adanya. Itulah sebabnya Yesus berdoa dengan sungguh sampai meneteskan darah, berkata, "Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ayat yang kedua dicatat dalam Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 26. Yesus berkata kepada murid-murid, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Yesus harus naik ke atas kayu salib, sebab itu semua sudah dinubuatkan dan dibicarakan di dalam perjanjian lama. Kata yang dipakai harus, keharusan. Melalui darahnya barulah terjadi pengampunan dosa itu. Melalui korban yang harum itu, melalui persembahan itu, itulah cara kita memperoleh keselamatan. Itulah cara kita beroleh keselamatan. Sehingga di dalam Dia dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa seturut dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan dan keselamatan yang dicatat dalam perjanjian baru itu sangat kaya,
Setidaknya ada 4 istilah yang penting bicara mengenai penebusan Kristus yang menjawab apa yang menjadi 4 kebutuhan yang begitu desperate dari kita manusia berdosa. Di sini kita bisa menemukan kekayaan dan kedalaman pengertian dosa dan keberdosaan manusia di dalam Alkitab. Kita berbeda sekali dengan konsep yang kita lihat sehari-hari atau dalam konsep etika moral daripada dunia ini yang hanya melihat orang bersalah dan berdosa lebih kepada perbuatan salahnya. Sehingga kita menilai orang itu baik tidak baik itu melalui perbuatannya. Dengan konsep itu, maka kita berpikir kalau kita melakukan kebaikan dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan sampai di sana, timbangnya lebih berat sisi baik daripada sisi salahnya. Kita bilang orang itu baik. Kenapa? Karena dia tidak sejahat yang lain di dalam perbuatan. Namun, Alkitab memberikan konsep dosa dan orang berdosa itu jauh lebih daripada action atau tindakan perbuatannya. Yang pertama, dosa bukan sekedar menjadikan orang jahat. Sebagai orang berdosa, kita menerima kematian sebagai hukuman dosa. Itu yang Alkitab katakan. Kondisi berdosa berarti kita patut mati sebagai upah dan konsekuensinya. Upah dosa adalah maut. Itu Alkitab jelas katakan dalam Roma 3 ayat 23. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari kematian ini? Yang kedua, sebagai orang berdosa, kita menanggung murka Allah. Ada kesucian dan keadilan dari Allah yang kita telah langgar. Kita tidak bisa bilang pelanggaran dan dosa kita bisa selesai kalau kita datang mengembalikan kerugian itu. Orang korupsi 10 miliar, dia kembalikan 10 miliar, lalu urusannya selesai? Tidak. Keadilan bukan hanya bicara perlu ganti rugi. Ada hukum yang dilanggar dan harus diselesaikan. Yang ketiga, ada murka dari pihak yang dirugikan karena ada hak dan kepemilikan yang dilanggar, itu harus diselesaikan. Dengan demikian, kita mengerti ada 3 aspek pada waktu dosa terjadi. Yang pertama, pada waktu kita berdosa, kita patut mati sebab ada upah dosa yang harus kita bayar. Yang kedua, pada waktu kita berdosa, ada murka Allah. Ada hak Allah yang kita langgar, kepemilikannya, keadilannya, kesuciannya yang harus dipenuhi. Yang ketiga, sebagai orang berdosa, kita telah terpisah dari Allah. Kita tidak mau berdamai, kita menjadi musuhnya. Kita membutuhkan ada yang mendamaikan kita. Yang keempat, sebagai orang berdosa, Alkitab mengatakan kita sebenarnya berada di bawah kuasa belenggu daripada setan dan dosa. Berarti harus ada yang membebaskan kita. Harus ada yang melepaskan kita dari cengkraman si jahat itu. Yesus berkata, untuk lepas dari cengkraman itu perlu seorang yang lebih kuat. Siapa yang bisa melepaskan kita dari belenggu dan cengkraman setan dan kuasanya yang dahsyat itu? Itu sebab ada 4 kebutuhan yang desperately kita perlukan ini. Siapa yang bisa menyelesaikannya? Hanya Yesus Kristus yang bisa jawab dengan 4 istilah yang sangat penting
muncul di dalam perjanjian baru yang sangat kaya. Yang pertama adalah Yesus Kristus menjadi penebusan Kristus yang disebut sebagai sacrifice atau korban. Ini dicatat dalam Efesus 5 ayat 2. Kristus telah menjadi korban dan persembahan yang harum bagi Allah. Berarti tuntutan maut dibayar oleh Yesus dengan mati di kayu salib. Yang kedua, Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Terjemahan Indonesia memakai kata pendamaian, yang dalam terjemahan Inggris memakai kata propitiation, yang berarti memuaskan tuntutan kesucian dan keadilan Allah. Ayat ini memperlihatkan inisiatif itu datang dari Allah. Ia mengutus anaknya. Hanya Allah sendiri yang bisa memuaskan tuntutan kesucian dan keadilannya. Yang ketiga, kata reconciliation. Kata itu dipakai oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Akibat dosa, kita terpisah dari Allah. Kita lari, kita melawan Dia. Itulah dosa kita. Adam bersembunyi, tetapi tidak bisa terus bersembunyi dari Tuhan. Dia kemudian mempersalahkan Hawa. Ujung-ujungnya mempersalahkan Tuhan. Dosa manusia selalu dalam dua sifat itu. Engkau diam, engkau beri silent treatment kepada orang. Tidak peduli dengan hidup orang dan sebagainya. Walaupun kita tidak merugikan orang itu, kita lakukan aspek dosa ini. Itu sebabnya Yakobus bilang, kita sudah berdosa ketika ada hal yang baik yang harusnya kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Berdosa bukan hanya ketika kita merugikan orang, kita mengambil apa yang dia miliki, kita bergosip dan merusak nama baiknya dan sebagainya. Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Yang keempat, kata ransom atau penebusan, kata yang dipakai dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Konsep ransom atau tebusan ini sering disalah mengerti. Seolah-olah Yesus membayar tebusan kepada iblis karena kita asosiasi kalau ada penculik maka kita harus membayar tebusan kepada penculik itu, sehingga dengan konsep itu kita berpikir berarti Kristus mati di kayu salib itu membayar tebusan kepada setan. Tidak. Setan itu il-il menangkap kita. Posisi kita itu bersalah kepada Allah, sehingga tebusan itu diberikan kepada Allah. Dan efek daripada keselamatan itu menghancurkan belenggu si jahat, dan belenggu dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Sehingga pujian yang muncul di dalam 1 Korintus 15, hai maut, di manakah sengatmu? Hai dosa, di manakah kuasamu? Kita bersyukur, kita umat tebusan yang berada dalam Kristus boleh menerima anugerah ini. Karena kita tidak sanggup bisa menolong diri kita sendiri. Hanya Dialah yang menjadi korban penebusan bagi pengampunan dosa-dosa kita. Dia menjadi propisiasi
Dia yang menebus dan melakukan rekonsiliasi, memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Melalui Yesus Kristus kita bisa mendapatkan jalan masuk kepada Allah. Kita mengakui dosa-dosa kita dan Allah akan berkenan karena Ia melihat wajah Kristus di depan catat marut dari hidup kita. Melalui kematian dan kehidupan Kristus, engkau beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosamu. Sampai di sana renungan kita pada hari ini. Haleluya, amin. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan bertanya kepada pastor. Terima kasih. Oke, ya kita punya anak-anak mulai belajar. Ya, bahasanya jelas. Cuma ada perlu yang kita harus koreksi. Ya ini kan anak belajar. Ya, cara menerangkannya bagus, terstruktur. Tetapi tidak ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tidak ada itu. Dan ini pembagian Allah dalam 3 oknum. Jadi Allah Bapa tidak memberikan izin perintah kepada Allah Anak, lalu Allah Roh Kudus fungsi apa? Tadi di situ sebagai saksi. Ya, menjadi saksi. Karena ini membayangkan memang anak orang hukum, jadi semua pakai model hukum. Perkara tidak sah kalau tidak ada saksi. Dua tiga orang bersaksi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. Nah, jadi gini ya, ini anak logikanya main, jalan. Ya, cuma karena pengetahuan kurang. Ya, ini kan akibat doktrin. Jadi dia lurus-lurus saja sesuai dengan doktrin. Gitu. Karena doktrin yang dia berpikir Allah beranak. Iya, itu dia. Tapi tetap belajar ya. Allah beranak. Karena ada Karena punya olah logika bagus. Ya. Kalau misalnya kita mau tanya Jaden, Allah yang mana yang Anda maksudkan? Dari tadi omon-omon Allah, nah Allah yang mana? Allah Bapa, Yesus Kristus. Hah? Nah, Allah Bapa Yesus Kristus. anak-anak Itu Allah Roh Kudus yang pakai. Ya, kita percaya kepada monoteistik Tuhan. Monoteistik itu hanya satu. Dalam bahasa Yunaninya memang monos. Monos, satu-satunya. Nah, kalau ada pembagian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, itu tidak Allah. Orang mau putar balik banting lidah bagaimana pun tidak. Ya toh? Jaden mahasiswa, Messi mahasiswa, Elger mahasiswa. Ada berapa mahasiswa di sini? 3. Bagaimana Jaden? Ada 3 toh? Kalau mana berani nekat bilang 1, berarti mesti periksa saraf. Kok jelas-jelas 3? Kemudian dengan teknik pengibulan yang klasik, ya ini kibul klasik ya, bukan kibul canggih, kibul klasik. Bapak-bapak gereja itu memutar balikan kebenaran.
Jadi ini ajaran turun-temurun dari bapak-bapak gereja, putar balik sampai ke kita ini jadi ikut-ikut tidak waras. 3 tetapi 1. Bagaimana 3 tetapi 1? Ini penyangkalan. Masa ada 3 tetapi 1? Messi, Jaden, Elger. Ada 3, mar 1 dorang. Garaple. 1 dorang. 1 apa dah? Oh, 1 grup mahasiswa, ya iya. Kalau 1 grup mahasiswa. Begini ya, kita mesti kasih tahu dulu aja apa si Jaden. Kata Allah ini kan umum dipakai, kata Allah. Nah, kalau Jaden belajar periksa bahasa Ibraninya, itu kata Allah dalam terjemahan LAI itu ada beberapa bentuk tulisan. Allah yang all capital letters, Allah semuanya. Nah, coba Pak Gem cari di perjanjian lama yang pakai di Alkitab elektronik saja. Ya, perjanjian lama, ketik di bawah situ Allah huruf besar semua. Allah itu ada di Kejadian ya. Coba kitab aktif saja. Ya, kitab aktif. Oke, cari di mana itu? Ada Allah huruf besar semua situ enggak? Ada? Di Kejadian berapa tuh? Bukan ini. Allah yang huruf besar semua. Huruf besar semua. Coba pakai yang klik di sini, Pak. Presisinya. Mudah-mudahan dapat ini sih. Di bawah ya itu. Oh, oke dulu itu supaya diatur ya. Ya, coba cari dulu. Kejadian 15 ayat 2. Coba. Nah, di sini dicari supaya bisa dapat baca semua. Kejadian berapa? 15. Ya, 19 ayat 2. Nah, ini dia. 15. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah." Nah, kalau orang yang tidak baca, cuma ada dengar pronunciation-nya Allah. Ini Allah yang mana? Nah, itu anak-anak cerdas begini mesti berpikir. Allah yang mana ini? Allah yang ini beda dengan, ini kan firman Tuhan. Coba cari Allah yang huruf awalnya besar. Ada di sini enggak? Ini Allah huruf besar semua. Ya, sama dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 lah. Itulah. Nah. Ya, pada mulanya Allah. Bisa bedakan kan? Ini A-nya besar, yang satu huruf besar semua. Nah, kita mesti cari ini. Ya, Bereshit bara Elohim ini. Elohim, dia bentuk jamak. Sedangkan yang tadi, kembali dulu tadi. Di Kejadian 15 ya. Ini tunggal Allah. Ini dari Jehovi. Ini Jehovi, kata dasarnya beda. Yang tadi Elohim itu common noun, kata benda umum. Yang ini bukan common noun, bukan kata benda umum. Ini adalah proper noun atau proper name, nama
bahasa yang presisi ini. Ya. Dan ini bukan common noun. Ini adalah ya, itu tadi yang Allah itu adalah bentuknya jamak. Ini bentuknya singular. Yang tadi common noun, yang ini proper noun. Itu beda. Ini setara dengan hari-hari orang sebut Yahweh. Itu, Yahweh. Itu. Ini kata kerja. Yang tadi kata benda. Yang Allah A-nya saja yang besar itu kata benda. Ini kata kerja. Jadi hati-hati. Nah, kemudian yang Allah yang huruf A-nya saja yang besar itu diambil atau diterjemahkan dari Elohim jamak, Eloah bentuk singularnya, El bentuknya juga singular, kemudian ada Elah bahasa Aramaik bentuknya singular. Nah. Jadi ketika Jaden ngomong Allah, dari tadi Allah, ya kita sih cuma ngerti. Ya. Karena sudah bagi tiga atau jadi pasti Allah jamak ini. Nah mungkin Allah tunggal. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, berdua mau ke tugas. Bapak perancang desainer. Oh nanti Allah Toya yang bagian pelaksanaan. Ya Allah Anak tuh. Allah Toya tuh. Nah untuk Allah Roh bagian apa? Nah, mau izin tanya soal yang tadi itu, Pastor, yang Pactum Salutis itu kan yang tentang perjanjian keselamatan, itu yang ada ditulis 3 Allah itu tadi, toh? Iya. Nah, itu kan menurut teologi reformasi, artinya sebelum dunia diciptakan sudah ada rencana keselamatan. Iya, rencana keselamatan tapi tidak berembuk. Betul, ada rencana keselamatan, tidak berembuk. Tidak bikin sidang orang atur siapa mau turun? Siapa merencanakan? Siapa mau turun? Nah, karena dia maha kuasa. Dia bukan mereka maha kuasa. Nah, tipologi keselamatan itu sudah diceritakan di dalam perjanjian lama. Tipologinya di mana? Silakan buka Kejadian 3. Ya, di mana tuh membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, Kejadian 3 berapa? Coba 23 kan? Berapa? Tuhan membuat pakaian. Ya. Oh, ia membuat pakaian dari kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21. Oh, Kejadian 2 membuat pakaian dari ini. Ya, ini 21. Kejadian 3 21. Ya. Mari nalar ya. Anak-anaknya nalar. Dan Yahweh Elohim. Ini bahasa Ibraninya bacanya seperti itu. Yahweh Elohim atau Jehovah Elohim. Yang Allah huruf besar semua dibaca Jehovi. Kalau Tuhan saja yang huruf awal besar dibaca Adonai. Makanya tadi di teks tadi Kejadian berapa 15 itu ya. Ayat 2 ya. Itu ada Tuhan Allah. Itu bacanya Adonai Jehovi. Jadi Yahweh atau Jehovah Elohim membuat pakaian dari kulit binatang. Ini bentuknya singular. Bukan mereka membuat pakaian dari kulit binatang. Kalau ada 3 mesti berunding dulu siapa yang mau bikin pakaian. Ini
manusia yang orang ciptakan ini setelahnya sekarang karena ada dosa. Ayo rembuk dulu. Orang mau bikin apa? Aku mau bikin terus. Baku tanya. Baku tanya dulu. Mesti gak tahu. Ini keputusannya ada di Yodhe Vauhe. Dia membuat pakaian dari kulit binatang. Dan inilah keselamatan ini sumbernya dari Yodhe Vauhe. Tidak bersumber dari Bapa pribadi sendiri, anak sendiri, Roh Kudus sendiri. Dorang bikin musyawarah dulu, konsili. Ya, konsili itu musyawarah. Baru ambil keputusan. Nah, begitu. Ya, berfirmanlah Tuhan. Ya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu di antara kita. Nah, ini diangkat lagi menjadi doktrin, alasan doktrin Trinitas. Yang berfirman ini Yahweh. Des kita itu apa? Kita bertiga. Nanti pikir-pikir ya. Dorang bertiga berembuk-rembuk dulu. Kalau kata itu dan pastor menjelaskan lagi. Kenapa? Ayat kalau Kalau ayat ini ayat itu mau menjelaskan. bagaimana mau menjelaskan bahwa dia satu-satunya. Sedangkan itu ada tertulis jelas bahwa salah satu dari kita. Itu Mantap. maksudnya. Begitu. Orang ibu-ibu cerdas-cerdas begitu kok. Terus sih bertanya. Memang kita sengaja kasih gantung dia bertanya. Yesaya 44 ayat 24. Yesaya 44 ayat 24. Nah, baca berapa ya? Ya, mari kita baca. 2, 3. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah Yang mendampingi aku? bukan membulatkan bumi. Hah? Nanti kalau tanya Bambang Nursena, kalau dia sendiri dia kesepian. Iya. Ada itu. Loh, ini kan dia bilang siapa yang mendampingi aku? The one and only. Ya. The only one. Jadi semuanya dia. Tidak ada ilah lain. Coba 43 ayat 10. Moga-moga kita dapat ingat baik-baik. Berapa? Ya. 43 ayat 10 ya saya. 2, 3. Dan Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan hambaku yang telah kupilih supaya engkau tahu dan percaya kepadaku, bukan kepada kami, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Ingat baik-baik ini. Akulah Yahweh. bagus terima itu pastor. Ya. Aku. Ya, apa namanya? Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Yang Yesus datang Yahweh. 2000-an tahun yang lalu itu siapa? Yahweh. Tuhan Yesus. Bukan, anak itu. Anak. Baca Lukas pas. Ini perhatikan. Akulah Yahweh,
dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas. Oke, kita baca 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Cocok tuh tadi 43 ayat berapa? 11 ya. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, ini yang lahir juru selamat. Logika warasnya Tapi dia manusia. mulai. Ini dari mana dia manusia? Ini baca ini apa? Kristus Selalu jadi manusia ada itu. Tuhan, bukan Kristus manusia. Ini Tuhan. Ini yang lain. Ini malaikat sendiri yang datang kasih tahu. Malaikat ogong-ogong. Iya. Menjadi manusia ada itu. Menjadi manusia. Tolong dijelaskan. Haleluya saja. Jadi yang lahir adalah Tuhan, juru selamat. Nah, orang baca ulang lagi supaya Yesaya 3 ayat 11 tadi. Ingat baik-baik, ingat. Ada pastor yang satu. Ya, baca 2, 3. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sudah masuk, bro. Masuk. Ya, bertobatnya terbitas. Ya, anak-anak cerdas mungkin jangan ajar salah-salah. Sebenarnya enggak percaya kok itu, cuman udah dapat dibahan kan waktu itu kata lo bilang di perjanjian keselamatan itu kata dituliskan begitu. Di perjanjian keselamatan di mana? Hasil karangan siapa? Nah, Ini udah maksudnya dapat dari Enggak, Mas Yesus. tidak. Iya. Iya ceritanya. Mas ceritanya. Dia belajar. Dan Dia mungkin bahan. sebelum ada keselamatan, sebelum ada penebusan mungkin orang percayanya begitu, soalnya makanya tertulis begitu. di mana dasarnya? Ya, Tahu. semua kan percaya toh. Kan Ngoni ini kan belajar hukum. Dasarnya di mana? Orang hukum kan selalu bertanya, mana dasarnya? Apa yang didalilkan? Hari kebenaran kan. Iya, harus ada bukti. Prinsip Thomas berlaku macam begini. Sebelum aku melihat, aku tidak akan percaya. Dasarnya mana? Itu. Masalahnya sudah ditanamkan itu doktrin, Iya. toh. Jadi doktrin itu yang sudah tertanam susah mau cari bukti lagi, sudah dijadikan doktrin. Jadi dianggap baku. Susah tidak bisa mau rombak-rombak lagi. Tapi di Alkitab ada ayat-ayat. Menurut Yohanes 1 ayat 14. Kalau di Alkitab LAI ya memang begitu. Ah, Kalau bukan. mau Yohanes 1 ayat 14. Surat Bukan itu akan jawab. Orang Ibu Rohani. Kau akan kok. Iya. Apa? Iko akan dulu. Satu Yohanes atau Yohanes? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1. Ya, baca itu. Firman itu telah menjadi manusia. Ini stop sini. Ini kan dikunci toh. Firman itu. Nah, firman itu siapa? Yahweh. Kan mau ditanya firman, kan ditanya siapa? Nah, mari kita pakai sistem linearnya. Baca di atas. Yohanes 1 ayat 1. Ini logika ya. Pada mulanya ada firman, bukan adalah firman. Nah, buka bahasa Yunani ya. Ini kan sudah bilang bahwa Yesus itu firman sama-sama dengan Allah Bapa. Ya enggak.
itu dong. Sudah dijawab. Jelas. Mari kita belajar ya. NRK and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theos and hologos. Kami bisa hafal saja toh. NRK, arke. Dari mulanya arke itu ada firman, bukan adalah. Ada firman. Kenapa ada firman? Karena firman itu diucapkan oleh Elohim atau Theos ini sebenarnya. Theos. Tunggal bentuknya, bukan oleh mereka. Ini tunggal. Nah, kita kasih bukti ya. Ya, mari kita pakai jurus Thomas dalam hal ini ya. Ini kata Theos, the word. Pada mulanya the word ya, with katanya ini, with theos di bawahnya, coba cari theos, God ini bentuknya singular ini coba di sini ya, itu singular. Pada mulanya ada firman. Firman itu menunjuk, bukan bersama-sama. Tadi si pengkhotbah berkata-kata. Perkataan itu disebut hologos. Ya. Itu pakai D, itu mengkonfirmasi atau bentuk afirmasi bahwa dia itu perkataan. Ya, sama dengan the book. Buku itu, the table, itu suatu bentuk penegasan. Oke? Nah, firman itu pada mulanya ada firman, dan firman itu menunjuk prostonteon. Kata pros di sini itu artinya toward, bukan bersama-sama. Logikanya, Jeden khotbah, semua perkataan Jeden menunjuk kepada Jeden atau bersama-sama Jeden. Perkataan yang Jeden ucapkan itu bersama-sama Jeden atau menunjuk kepada Jeden. Mikir. Kalau bersama-sama Jeden berarti perkataan berdiri sendiri, Jeden sendiri, itu bersama-sama. Elger bersama-sama Jeden dalam satu kursi, ya ada dua. Bisa tangkap? Jadi ini kan NRK NRK en hologos, kai hologos, firman itu prostonteon, kai theos en hologos. Nah, diterjemahkan ini apa nih? Pada mulanya apa? Firman itu bersama-sama, ini salah sudah, dan firman itu adalah Allah. Padahal teks Yunaninya, baca, kai theos en hologos. Kai theos en hologos. Allah itulah firman. Allah itulah yang berkata-kata. Sudah bisa tangkap? Perkataan itu menuju kepada Allah. Dan Allah itulah yang berkata-kata. Jadilah, maka semuanya jadi. Sudah? Kun fayakun. Jadi
jadilah, maka jadi. Nah, lanjut. Ini LAI salah kasih mengerti. Itu. Nah, ini dia pakai kata iya. Ia pada mulanya bersama. Nah, ini adalah suatu bentuk penyesatan. Karena bahasa Yunaninya autos. Ini bukan kata ganti orang. Berapa ini kalau iya? Ketiga tunggal. Betul tak? Iya, dia. Ketiga tunggal tak? Orang kedua kan kamu. Ya, ini kan orang ketiga tunggal. Sedangkan di sini pakai autos. Autos ini adalah demonstratif pronoun, bukan personal pronoun, bukan kata ganti orang. Ini kata ganti demonstratif pronoun. Coba klik sini, antara gini di bawah. Demonstratif pronoun adalah kata ganti tunjuk, bukan Pak? Yang di ini demonstratifnya. Lihat demonstratifnya. Auto. Lihat di auto. Ini auto sekarang ini. Ya, klik. Ya. Itu terusnya di bawah. Demonstratif pronoun ya. Ini. Demonstratif pronoun. Kata ganti tunjuk. Ditunjuknya apa? Yaitu logos, hologos. Bukan kata ganti orang ketiga tunggal. Inilah cara LAI menyesatkan. Firman itu, kata ganti menunjuk kepada firman, itu yang di atas itu, ya. Hologos itu, ya. Pada mulanya menunjuk kepada Allah, bukan bersama-sama. Karena kata ini sama dengan prostonteon di atas. Coba baca ini. Autos en arke prostonteon. Sama tuh katanya. Sama persis. Jadi ini ayat 2 ini merupakan klarifikasi, penegasan kembali pada ayat yang ke-1. Yang kata prostonteon itu, firman itu menunjuk kepada theos. Jadi ulangi ini. Jadi marilah kita gambarkan dalam pikiran kita bahwa firman itu menunjuk kepada Allah, atau kalau diatur baik-baik, Allah itulah firman, theos itulah firman, theos itulah firman, theos itulah firman. Ayat 14. Itu cara baca ya. Nah, jadi kalau Anda membaca firman ini sebagai theos, kita sudah sistem konversinya, maka harusnya baca theos itu telah menjadi daging, bukan manusia. Nah, baca teks Yunaninya. Ya. Kai hologos. Ini apa? Saks. Betul nggak? Kai hologos saks egeneto. Bukan menjadi manusia. Di sana mana tuh manusia? Manusia itu antropos.
dia jadi daging. Ya. Sekarang tanya, kenapa dia mesti jadi daging? Mari menalar. Kenapa dia Theos itu harus menjadi daging? Karena Karena mau anak-anaknya. menebus Hah? manusia. Karena Karena anak-anaknya yang dari akan dia daging. tebus darah dan Karena anak-anaknya berasal dari darah dan daging. Ibrani 2 ayat 14. Itu linearnya, gampang. Nggak perlu jadi doktor teologi ya baru bisa mengerti. Gampang-gampang kok ini. manusia berterus. Ya, baca. 2:3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kenapa dia berkenosis? Alasannya ini. Anak-anak itu berasal dari darah dan daging. Kenapa dia, sang firman itu menjadi daging, sarx egeneto? Alasannya ini, karena anak-anak itu dia bukan manusia. Jadi bukan menjadi manusia, Bapak. Dia tidak pernah menjadi manusia. Dia dapat berlaku seperti manusia. Makanya dalam bahasa Yunaninya dia pakai di sini. Ya, coba kita lihat bahasa Yunani. Kita nggak segambar dengan itu. Dia menjadi- Kita mesti tahu baik-baik ya, supaya jangan dibodoh-bodohi. Umatku binasa karena malas belajar. Ya. Karena anak-anak itu berasal dari darah dan daging. Nah, itu dia ada pakai. Waduh, kita di sini susah sekali mau dia. Paraplesios meteske. Dia bertingkah laku seolah-olah seperti manusia. Oke? Kalau dia manusia, ini logika ya, mari menalar. Kalau dia manusia, maka Roma 3 ayat yang ke-10 baca. Roma 3 ayat 10. Ya. Kalau Yesus manusia. 2:3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lanjut. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Theos. Apakah Yesus perlu mencari Theos kalau dia manusia? Ya. Ini kena ini. Kena pasal. Lanjut. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua Tidak tidak berguna. berguna. Tidak ada seorang pun yang baik, Dan seorang pun tidak. masa Yesus Nah, ayat 23. Ayat 23. Ya. Jadi, Ya, ini baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Theos. Dan kalau Yesus manusia, Yesus telah kehilangan kemuliaan Theos. Itu warasnya. Ya, logikanya. Logik. 2 Korintus, moga-moga kita tidak salah ingat. 2 Korintus 2 ayat 15 ya. Oh, bukan. Berarti dia di
2 Korintus ayat 20, coba lihat ayat 20. Kalau enggak sampai 2 Korintus 1 ayat 20. Betul dari ke 1. Betul enggak ya? Oh, sorry. Ini tunggu ya. Apa ya kita? Telah dijadikannya dosa. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya jadi dosa. Di 2 Korintus berapa ya? Ayat 15 itu. 2 Korintus 2 ayat 15 coba. Oh, salah, tolong dibantu. 2 Korintus 2 atau 2 Korintus 4? 2 Korintus 5 ayat 21. Oh, 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, betul. Oke, mantap. Oke, kita baca 2-3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Theos. Jadi manusia mana yang tidak ada dosa? Ini Alkitab mengatakan dia tidak mengenal dosa. Jadi dia manusia. Dia manusia. Nah, ada di dalam 1 Yohanes 3 ya. Coba dibaca dulu. Apa ya kira-kira ya? Dia punya clue-nya. Itu mirip-mirip ini. Dia tidak mengenal dosa. Ayat berapa tuh ya? Ayat 10. Coba di 1 Yohanes 3 ayat 10 ya. Oh, bukan. Apa Terus ya? ayat 5. Tidak. Tidak dan Di dalam dia tidak ada dosa. Ya, di mana? 1 Yohanes 3 ayat 5. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 5. Ayat 5. Gagal ini. Ya, 2-3. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ini siapa? Iya, ini siapa? Ini Yahweh ini. Ini perjanjian baru. Tapi kalau kita cari telisik sampai ke perjanjian lama, ini dia Yahweh. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya, Yahweh ini. Di dalam dia tidak ada dosa. Lalu kalau dia manusia, tuh orang Manado bilang kalau saya nggak baik. Nyata terus. Nah, kita buka. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 8. Dua, tiga. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Jadi firman Kyrios Theos. Oke. Nah, yang ada, lanjut, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Apa ada maha kuasa dua, bro? Kalau mahasiswa banyak toh, ini maha kuasa. Bukan teks Yunaninya, bukan teks Yunaninya. Oke, lihat nih, baca. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini, Ho Arke, Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah Kyrios Theos. Ya. Yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Apa itu deh?
Kita bisa bilang yang Maha Kuasa. Pantokrator. Ya. Kalau perjanjian lama disebut El Shaddai, yang Maha Kuasa, El yang Maha Kuasa. Coba lihat di punya ini. Yesaya 41 ayat 4. Ini baca saja di Yesaya 44 ayat 6. 44 ayat 6 ya. Ini apa? Ya. 2-3. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus. Penebus Israel. Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah. Coba klik di situ Pak supaya terang lihat. Ngarang Allah Trinitas. Ngarang. Ya, ini di bawahnya. Ya. And terus the last, kemudian there is no God. Ini kliknya di 430. Tidak ada Elohim. Elohim itu Allah dalam bentuk apa tadi? Jamak. Tidak ada Allah jamak. Tidak ada Allah Trinitas. Trinitas kan jamak. Yang mereka pakai itu Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, sekarang Yahweh bilang tidak ada tuh Elohim yang berdiri sendiri. Kejadian 1 ayat 1, tidak ada. Dialah Elohim itu. Apa sih yang susah? Cuma terkadang orang tidak waras ketika baca Alkitab, tidak waras. Karena orang sudah teracuni, terintoksikasi. Namanya. Dicikokin dengan hal-hal ajaran yang tidak logis. Jemaat hanya disuruh, ya, amin. Ada amin? Mesi ada amin, Mesi? Mesi goyang kepala. Ini sudah Pak usir kalau sebagainya. Kalau sementara ada khotbah, Mesi ada amin? Mau. Mesi begitu yang mengerti. Jadi dia yang Maha Kuasa, dia yang telah mati. Ayat yang ke-17. Wahyu pasal 1 ayat 17. Setuju ya, dia Yahweh ya. Pantokrator kan? Yahweh. Ya. Oke. 2-3. Ketika aku melihat dia, Yohanes melihat dia, terus tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini dia ulang lagi. Dia ulang lagi. Yang awal dan yang akhir. Lanjut. Ya. Dan yang hidup. Yang hidup. Yesus mengatakan akulah hidup. Kata Zoe atau Zao. Ini akulah yang hidup. Mana tuh Zoe di sini? Aku yang telah mati, aku yang hidup. Ini Zoe. Ini Zoe. Atau Sao. Ini Zoe. Ya, ini Zoe. Ya. Nah, kalau Zoe dalam bahasa Ibrani-nya, kalau kita cari ke dalam bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani ya, itu kata akan ketemu kata Yah atau Hayah. Akulah Yah.
Yah itu artinya hidup. Akulah hafah. Akulah hidup. Nah, lalu kemudian aku telah mati. Nah ini Yahweh mati protes. Katanya nanti surga kosong. Aneh-aneh lagi. Bagaimana bisa surga kosong? Logikanya begini ya, logika yang tidak waras dari pengajar tungtung adalah ketika mereka mengatakan Yesus itu maha hadir. Coba tanya ke mereka. Yesus maha hadir, Yesus maha tahu, Yesus maha kuasa. Ya toh? Tetapi surga kosong. Kalau dia game over. Berarti yang maha hadir ini teranulir, tercancel dengan sendirinya ketika dia mati. Mencegah para teolog, mencegah surga tidak jadi kosong, mencegah kekosongan surga, maka yang mati itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Manusianya Yesus. Manusianya. Manusianya Allah. Ini, aku telah mati. Aku telah mati. Nah, mati ini dalam bahasa Yunani-nya nekros. Aku telah mati, nekros. Fakta sejarahnya dia masuk lubang. Tapi dagingnya tidak pernah membusuk. Torang kan Bukan masuk lubang ya. masuk lubang, memang mati. Mati nekros ini, bukan mati seperti manusia mati mampus masuk ke Thanatos. Itu. Orang kan semua pernah lihat orang mati. Kalau orang mati tanpa suntik formalin, berapa hari dia bertahan? 2 hari. 2 hari stop. Berapa hari? 3 lah. Busuk dong. Ya. Busuk, belum sampai 3 hari lagi, cuma busuk. Yesus Lalu orang mulai spekulasi ini kok karena banyak makan daging jadi busuk. Kalau makan buah-buahan, vegetarian, yang cepat bau begini. Tetap mati. Tapi Yesus punya daging busuk. Dia bangkit dengan tubuh surgawinya. Karena tubuh surgawi itu bukan dari tanah. Ya, itu tubuh surgawi. Yesus bilang ada, Paulus mengatakan di 1 Korintus 15, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Yang tubuh duniawi itu yang berasal dari abhar, dari debu tanah. Makanya innalillahi wa innalillahi rojiun. Dari tanah kembali kepada tanah. Yesus tidak kembali kepada tanah. Lalu bagaimana dia manusia? Di Wahyu 22 ya, ayat yang ke-11 kali ya, atau ayat yang ke-13. Coba lihat dulu. Ya, aku adalah Alfa. Betul. Ini 13 ya. Ini kesekian kalinya Yesus mengatakan 23. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir.
Masa ada dua? Jadi itu nanti Gedet perbaiki, terem-teremnya, nalarnya dipertajam. Karena kalau kita tetap Allah Trinitas, maka kita sedang menipu banyak orang. Dan yang terutama menipu diri sendiri. Artinya, ngana matematika dasar tidak lulus, tetapi bisa jadi sarjana hukum. Aneh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Matematika dasarnya nggak lulus. Betul tak? Iya. Kalau arti kata Trinitas itu apa? Arti Trinitas itu berasal dari bahasa Latin. Ya. Trinitas memang bahasa Latin itu. Ya. Jadi rumusan Trinitas atau sebenarnya bahasa Latinnya Deus Trinitas. Allah Trinitas, Deus itu Allah. Allah Trinitas. Lalu ada rumusan begini. Una substantia tres personae. Ya. Una substantia, satu substansi, una satu substansi, tres personae. 3 pribadi. Ya. Decresi non separati. Hanya dapat dibagi tapi tidak bisa dipisahkan. Itu teori konyolnya. Lalu pertanyaannya begini, ingat baik-baik. Dapat dibagi tapi tidak dapat dipisahkan. Oke. Waktu naik salib siapa? Waktu naik salib itu siapa? Disalibkan itu siapa? Yesus kan? Disebut anak. Anak kan? Ya, disebut anak ya. Anak Allah atau Allah anak yang menurut teorinya Allah anak. Nah, kalau berdasarkan rumusan una substantia tres personae decresi non separati, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan, berarti Bapa juga harus naik salib, Roh Kudus juga harus salib, karena tidak bisa dipisahkan. Jadi orang telan sendiri, orang punya kebodohan. Tapi nanti disangka lagi, oh tidak, tegang lagi orang. Om, Ya. sejarah kan mencatat apakah ini benar atau tidak. Tertullianus kan yang kasih keluar konsep ini, yang Trinitas dengan Yesus yang memiliki 2 natur, natur ilahi dan natur dunia insani. Menurut Om, Tertullianus selamat atau tidak? Apa? Menurut Om, Tertullianus selamat atau tidak? Selamat. dalam. Kita tidak boleh kepo dengan Tertullianus karena itu domainnya Tuhan. Begini ya, kalau sejarah Tertullianus, kalau kita mau sakral, tidak ada catatan kapan Tertullianus bertobat. Tidak. Catat. Ya, jadi dia sampai akhir dia tetap pegang pada konsep itu. Kenapa? Sampai akhir hidup yang tercatat dia tetap pegang untuk konsep Trinitas dan Yesus dengan 2 natur. Dia tidak memegang konsep Trinitas. Ini bagus ini. Bertobat dulu. Dia kan dari dia kan pengacara Afrika, lawyernya Afrika orang. Dia kan pinter, ya. Dia juga bahkan disebut sebagai filsuf. Nah, dia dalam beracara dia mendefinisikan itu persona itu seperti orang yang berperkara, yang sedang berperkara. Jadi ada pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Nah, dia melihat kata Elohim itu jamak, Pak. Itu dasarnya dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, makanya dia menggambarkan demikian.
Tapi dia lupa kalau disebut pribadi itu adalah orang. Bahasa Yunani-nya tahu apa? Personae. Prosopon. Prosopon. Bukan. Di Kolose pasal 2 ayat 1. Masih boleh bukan? Ya. Kolose pasal 2 ayat 1. Oke, kita baca ya, supaya kita tahu ya. Agak-agak pintar dikit lah, jangan terlalu pintar juga. Nanti sudah Pak. 2, 3. Aku mau supaya, saya baca bersama, 2, 3. Aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi. Nah, teks Yunaninya itu prosopon. Dan banyak sekali ayat yang nulis tentang prosopon. Ya, itu ketiknya ini prosopon mana? Aku pribadi. Nah, tadi itu. Tulis dulu aja. Ya. Ya, ke bawah. Terus saja. Aku prosopon. Face to face. Ada prosopon di situ. Ini sini prosopon. Prosopon tuh. Ini prosopon. Ini di sini. Sampai di bawah. Not me, face to face. Ini di sini. Apa di sini? Masih ada. Ya, ini prosopon. Nah, prosopon, coba lihat di sini, klik yang di KJV. Ini di KJV. Itu di sini. Ya. Nah, di sebelah. Ini Ya, klik ya. Ya. Coba cari yang KJV. Tidak di bawah. Ya, KJC. Ya, gitu. Nah, coba ke bawah. Ini ada 70 ayat tentang prosopon. 70 ayat, bukan sedikit. 70. Jadi kalau alasan para teolog doktor Protestan ambil dari Tertullianus, itu konyol sekali. Konyol memang, konyol babai punya itu. Kurang, Alkitab kurang. Nah, jadi dia sejarah sedikit ya. Tertullianus ini akhirnya keluar dari Ortodoks karena menurut sejarah dia dari Ortodoks. Lalu dia pindah ke kemana? Montanisme. Nah, dia jadi pembicara utama di sana. Nah, Montanisme ini ajaran ala Esa, versi mereka. Lalu dia keluar dari Montanisme, dia bangun ajarannya sendiri, ismenya sendiri. Oleh gereja putar balik seabad sejagat sampai sekarang ini, dorang tetap mengatakan Tertullianus sekte. Tetap sekte. Tertullianus mendirikan ajarannya sendiri. Lalu tanpa rasa malu, 95 tahun setelah Tertullianus ada di dalam lubang kubur, mereka ambil tulisan Tertullianus lalu dikonsilikan. Jadi teologi Trinitas, doktrin Trinitas. Lalu sebagai balas jasa politik praktis, mereka menyebut Tertullianus sebagai bapak gereja, salah satu bapak gereja. Padahal dia bukan pastor.
Tertullianus tidak pernah disebut sebagai santo. Kenapa? Karena Tertullianus menurut mereka ada cacatnya. Keluar dari gereja awal. Gitu. Lalu para bajingan ini ya, ya memang para bajingan. Mereka ini adalah para antikristus, bermuka malaikat, berkonsili. Lalu begini cara kerjanya konsili. Perhatikan ya cara konsili. Konsili pertama, konsili ekumene pertama tahun 325. Ya, itu yang diundang sekitar 1.500-an orang. Yang hadir cuma 300-an. Jauh dari korum. Supaya tetap sah, mereka tunggangi pemerintah Kaisar Konstantinus pada waktu itu. Diresmikanlah, diupload, disosialisasikanlah ajaran mereka. Terlebih dahulu mereka mulai kambing hitamkan. Ini sesat, A sesat, B sesat, C sesat. Lalu mereka buat anatema. Nanti baca. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini kuncinya. Kenapa saya bilang para bajingan? Mereka tidak pernah kembali kepada ajaran para rasul, tidak pernah. Mereka buat konsep sendiri. Mereka itu adalah para tokek istana. Mampu berteriak nyaring karena ada di istana kaisar. Cari saja di Google. Dulu itu pastor-pastor ya, Katolik. Dia Katolik. Katolik Ortodoks. Protestan kan belum ada. Protestan nanti muncul 1517. Martin Luther belum mimpi jadi manusia. Belum ada. Jadi dari tahun 325 Konsili Nikea pertama, lalu ada proses lagi. Itu ada beberapa tahun kemudian konsili, ada Konsili Efesus menetapkan Maria sebagai prototokos, Theotokos, bukan prototokos, bukan Kristotokos maksudnya, bukan Kristotokos, Bunda Kristus, tetapi prototokos, Bunda Allah. Lalu mereka mengklaim Konsili Efesus tahun 435 ya itu menetapkan Maria sebagai Theotokos Bunda Allah. Lalu mereka klaim bahwa Maria tidak pernah berdosa. Nah, hebat kok itu. Sampai sekarang kan dia berdoa apa? Sampai sekarang. Iya. Bunda suci. Yang berdoa. Ya Maria kebetulan. Yang berdoa itu. Ya. Kemudian ada rentetan konsili, itu konsili ke-7 dan itu konsili terpenting. Kan ada 7 konsili terpenting. Jumlah konsili itu ada 21 konsili. Sampai tahun 1960-an masih ada konsili. Tapi ada konsili utama itu 7 konsili utama. Dari Nikea ke Nikea II. Nikea II tahun 787. Setiap konsili di backup oleh penguasa pada waktu itu. Makanya orang berjalan lurus. Siapa mau hadang? Abu mana? Lalu dorong putar balik, bikin acara pengakuan iman rasuli. Tolong kasih tahu ke gerejamu, itu putar balik. Iya itu putar balik.
gaji itu dia Dia mau tidak sampai bisa ke rubah racun. kata pastor. Gaji itu pendeta. Iya itu DP doktrin dari sana mana bisa. Ya mesti kasih tahu, Tapi kebenaran memang- mesti dikasih tahu. Pelan-pelan. Karena 325, Pelan-pelan. ya, ini 325 dikeluarkannya pengakuan iman rasuli itu tahun 890 kalau nggak salah. 390, maaf, 390. Itu pengakuan iman, credo rasuli. Nah, itu kalau tadi punya bahasa Latin, nanti tanya Bapak ya. Kalau periksa, makanya tuh orang mesti belajar. Isinya cuma hasil modifikasi dari Konsili Nikea tahun 325. Modifikasi doang. Sekarang logika ya, kita berlogika saja. Kapan para rasul ngumpul-ngumpul buat konsili, buat musyawarah mufakat? Kapan? Enggak ada. Mana catatan Alkitabnya? Credo Rasuli, ya, apa namanya, apostolum apa tuh? Apanya begitu? Itu tahun 390. Para rasul sepulang ke surga semua. Yohanes di Pulau Patmos diperkirakan meninggal tahun 90, diperkirakan. 90 Masehi. Kau ini simbolum apostolorum itu credo iman rasuli, simbolum apostolorum. Ada lagi pastor yang Nicea Konstantinopel itu apa? Ya, Nikea Konstantinopel, habis Nikea baru ke Konstantinopel. Orang biasa gabung Nikea Konstantinopel. Itu Kalau demi ada itu kan. kalau itu lagi dorang ajarkan sekarang sih, itu ke dorang juara di kampus tuh lagi sering tiap mau apa selalu mesti sebutkan itu. Nicea Konstantinopel kalau tidak salah tentang Trinitas gitu kalau Ya, nggak salah. Trinitas. Trinitas. Aku Ya, percaya Kalau aja. pengakuan iman rasuli kan tentang iman gitu. Ya. Penjelasan tentang iman. Ya. Ya, dasarnya dari sana. Dasarnya dari sana. Rekonsili. DPA itu sekolah. Kerjaan tante dia tuh detail. Adikku juga pendeta di turun dari adik lanjut pendeta. Buka saja di Google, itu laporan konsili semua ada. Ya, semua ada. Jaganya orang tuh cuma nggak tahu dong itu Nicea Konstantinopel itu apa. Cuma jaga suruh baca, suruh sebutkan, tapi nggak tahu. Begini ya, Oh, cara mengindoktrinir yang paling mempan adalah suruh mana hafal. itu. Iya. Nggak suruh mangat. Karena dari Hafal tuh ini. Kemudian mereka tunggangi bapak-bapak gereja. Jadi ini sudah sah. Nah, itu dia. Satu lagi, kita pernah waktu live TikTok ada yang masuk. Ya, katanya, bro, dari mana? Oh, Protestan. Oh, apakah Protestan mengaku Yesus adalah Bapa gereja? Oh, enggak. Oh ya, pengkhianat kan? Terus tuh, kan kita tidak tanya apa anak Katolik. Kalau Katolik kita sudah perlu kesenai. Terus tuh, beda. Nah, para Protestan sekarang itu jadi pengkhianat perjuangan Martin Luther. Martin Luther 19
95 dalil di gereja Wittenberg, Jerman tahun 1517. Ya. Intinya ada 5 sola. Sola Scriptura, hanya Alkitab saja. Ya, tak? Kalau di Katolik kan pakai magisterium, pakai tradisi, ya tak? Ya, tradisi dan sebagainya. Nah. Yang kedua sola apa? Sola fide, sola Scriptura, sola fide, sola gratia. 3. Solus Christus. Nah, ini poin keempat, ini kunci. Itu Martin Luther yang bilang, sang pionir dari gerakan Protestan. Hanya Yesus Kristus. Para teolog Katolik hanya Yesus Kristus. Putar balik dong. Jadi pastor dari awal memang dia cuma satu-satunya juga, tidak ada ajaran dari Protestan Protes Martin Luther ini ya. Ya. Tapi ada yang bilang begini, Martin Luther masih Trinitas. Iya, kan Martin Luther dari sana. Oh. Jadi kalau masih ada sisa-sisa. Ya sisa-sisa, oke lah. Tapi dia punya pernyataan sudah jelas. Solo Kristus. Solus Christus, ya kita yang belajar toh. Makanya dalam doktrin Trinitas, hati-hati, ya karena ini sangat tersamar. Kristosentris. Tahu kristosentris? Berpusat pada Kristus. Berpusat pada Kristus. Betul. Iya. Kristosentris, betul. Betul Ibu Riri ya? Iya. Ya, bagaimana Pak Kiki? Betul. Ya, itu putar balik. Alkitab tidak pernah mengajar kristosentris, tidak ada. Mari kita buka. Bahasa manusia. Ya. Yudas pasal 1 ayat 4. Yudas. Satu-satunya. Makanya Martin Luther bilang solus Christus, hanya Kristus saja. Oke, kita baca 2-3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Satu-satunya penguasa ini Pantokrator, Monos Pantokrator. Wahyu pasal 1 ayat yang keberapa tadi? Ayat 8 kan? Coba kan? Wahyu 1 ayat 8 ya. Ya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, ya, firman Kyrios yang sudah ada, yang sudah ada, yang maha kuasa, dan apa? Yang akan datang, yang maha kuasa. Penguasa satu-satunya, ya Pantokrator, yang maha kuasa. Jadi Alkitab mengajarkan adanya Kristomonos, itu istilah untuk mengcounter ajaran apa? Bukan. Kristomonos itu salah, itu ajaran dari salah Pak. Kristosentris, maaf. Ya, kita salah guna. Ya, Kristosentris itu ajaran Trinitas. Ajaran Alkitab adalah Kristomonos. Hanya Yesus saja sang Pantokrator.
Dia Alfa dan Omega. Dia yang maha kuasa. Dia pencipta. Baca Wahyu pasal 4 ayat yang ke 10-11. Oke, kita baca 2-3. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di depan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Kyrios kai Theos, kami. Ya, terus Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena semuanya itu ada dan diciptakan. ada berapa pencipta? Satu. Ya ini namanya, nama diri pribadinya. Ya ini. Dia memegang sebutan Tuhan Allah kami. Dia memegang sebutan ini, Kyrios kai Theos. Yang lahir itu adalah Yothe Vavhe. Ya, bagaimana Pastor Mansai? Yang Yudas tadi dia pakai Theos, kamu di Yudas 1 ayat 4. Kenapa? Yang Yudas 1 ayat 4 dia pakai Theos kan? Ya. Bukan Kyrios, dia pakai Theos. Jadi Oh, itu yang mana? yang 1 ayat 4 dia pakai Tuhan, Kyrios. Mana? Satu-satunya penguasa. Oh, satu-satunya penguasa. Penguasa dia pakai Theos. Theos itu merujuk pada Elohim, betul? Ini satu-satunya penguasa Theos di sini. Iya. Despotes Theos. Oh, despotes. Despotes Theos. Tuhan Allah. Nah, di sini kan Jadi maksudnya penguasa, Allah penguasa. Theos kan merujuk pada Elohim. Ya. Jadi Theos tidak menunjuk kepada Elohim. Theos menunjuk kepada El Shaddai, El Gibor, karena Theos ini bentuknya tunggal. oh iya, maksudnya ke El kan? Ke El. Ya, ke El. Yang kepada yang orang pakai teologi Trinitas kepada Allah perjanjian lama. Iya toh? Ya. Artinya Yesus adalah Allah perjanjian lama. Nah, iya. Terus pakai teologi, berarti betul kan? Artinya yang disebut-sebut LL di Allah perjanjian lama kalau Nah, itu Yesus. Yudas 1 ayat 4 Nah, Yesus. cuma satu kan? Yudas Satu-satu. itu satu-satunya penguasa. Bonus despotes Theos. Despotes Theos. Penguasa satu-satunya. Iya. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Penguasa satu-satunya. Makanya kita bilang begini, ya. Ini menurut hasil amatan belajar ya. Kata Allah, kalau lepas dari teks kata Yothe Vavhe, Jehovah, lepas, tidak ada hubungannya dari teks dan konteks dalam narasi cerita tidak ada hubungannya, maka dia adalah berhala-berhala. Ilah-ilah. Ya. Itu. Jadi hati-hati. Udah? Boleh? Ada lagi? Habis. Oke. Iya. Kita akan berdoa syafaat ya. Berdoa syafaat.